Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ. Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil hari ini, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Apa yang menyebabkan nama kita terdaftar di surga? Tak lain, yang pertama adalah bahwa kita telah dibaptis. Pembaptisan membuat kita menjadi putra-putri dari Tuhan kita, Yesus Kristus, anak-anak Allah. Meterai itu akan bersifat abadi. Katolikus semper Katolikus. Sekali Katolik, maka tetap akanlah Katolik. Sehingga baptisan Katolik itu bersifat abadi dan kekal. Dan yang kedua, bahwa apabila
kita semua tercatat di surga oleh karena kita senantiasa setia mempertahankan iman kita. Sekalipun tantangan secara paradoksal tiba menghampiri kita semua. Tantangan-tantangan terhadap kesetiaan iman kita, entah itu secara halus maupun secara kasar dan jahat. Dan yang ketiga, bahwa kita akan tetap setia di dalam daftar Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penghuni di surga, sebab oleh karena kita senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Sebab apa yang menjadi sabda Tuhan, hendaklah dia yang terkecil di surga, maka dialah yang sesungguhnya terbesar di dalam kerajaan surga. Barang siapa mengecilkan dirinya, dia akan menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena rahmat baptisan, kita semua mengemban misi untuk senantiasa mewartakan iman kita, dan kita diutus menjadi misionaris-misionaris di tengah-tengah dunia untuk menunjukkan kesetiaan iman kita, bahwa kita diutus di tengah-tengah serigala yang siap menerkam keimanan kita. Nah, disinilah tantangan paradoksal itu muncul, bahwa apakah kita akan tetap setia di dalam iman kekatolikan kita ketika kita menerima tawaran-tawaran. Yang pertama mungkin adalah tawaran yang amat lembut. Ketika kita hendak melamar di tempat pekerjaan, lalu kemudian kita semua ditawari, jika kamu mau masuk di tempat kerja ini, kamu mengubah agama yang tertulis di dalam KTP kamu itu. Tawaran yang sangat halus. Atau kemudian jika kamu ingin menikah dengan anak saya, tanggalkan iman kekatolikanmu, ikuti agama saya. Itu hal-hal yang sangat lembut, sangat mungkin terjadi, menantang iman kekatolikan kita. Akankah kita menggadaikan oleh karena hal-hal itu semua? Dan juga mungkin tantangan yang halus. Ayo pindah agama saya. Saya beri kamu uang 2 miliar. Wah, rumah besar 1 hektar. Nah, siapa yang tidak doyan ya? Emas 1 kilo. Woi, kalung emas 1 kilo. Tapi kamu pindah ke agama saya. Tantangan yang halus. Tantangan yang lain, ketika tantangan-tantangan halus tidak bisa menggoyangkan iman orang itu, maka mulai dengan tantangan yang kasar. Akankah kita mengubah iman kita oleh karena kita diancam dengan sebilah pedang atau sepucuk senjata pistol di kepala kita? Pindah atau kamu mati. Nah, di saat itulah tantangan-tantangan iman akan semakin nyata, bahwa sangat mungkin ketika orang mulai agak menggila di tengah-tengah dunia yang tidak jelas semacam ini, maka tantangan-tantangan untuk merekrut anggota-anggota di dalam agamanya yang lain, maka disitulah kita senantiasa diuji kesetiaan iman kita. Akankah kita mempertahankan iman kita dalam kesetiaan, ataukah kita justru kalah dan berpindah ke iman yang lain? Dan saudara-saudari yang terkasih, terhadap yang ketiga, bahwa kita senantiasa akan terdaftar di dalam surga apabila kita senantiasa pula hidup di dalam kerendahan hati. Setiap insan yang maju secara rohani, seperti para murid 70 murid ini yang siap diutus ke tengah-tengah dunia, sudah mantap secara spiritual dan kerohanian, maka tantangan yang sangat mungkin muncul adalah ujian tentang kerendahan hati. Tantangan yang akan datang kepada setiap insan yang maju secara rohani adalah kesombongan. Dan hal ini sangat mungkin terjadi, bahwa hal ini bisa diketahui bahwa para murid
merasa bahwa dia telah memiliki kuasa yang sangat istimewa, mampu untuk mengusir setan-setan. Dan dia begitu bangga akan hal ini. Dan para murid akan kebanggaan ini diingatkan oleh Tuhan. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga, bukan oleh karena itu, tetapi oleh karena bahwa kamu tetap setia, meskipun kamu ditolak keluar masuk kota di mana kamu mewartakan firman Allah. Penolakan bahwa kita semua adalah pribadi-pribadi yang mengikuti salib Kristus, maka kita hendaknya kalau mau berbangga, kita berbangga oleh karena salib Tuhan kita Yesus Kristus. Konsekuensi terhadap penolakan hidup itu sangatlah mungkin terjadi pada kita semua. Namun sanggupkah kita menghadapi penolakan-penolakan yang ada itu? Ataukah kita menjadi mutung oleh karena penolakan yang terjadi pada diri kita? Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka sesungguhnya Tuhan mengajak kita untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, bukan oleh karena kehebatan dan kesuksesan kita atau kesaktian kita semua. Kebanggaan kita adalah bermegah dalam salib, yakni jalan kerendahan hati. Bahwa kita tidak sepatutnya berbangga apabila kita mampu untuk mengusir setan. Apabila kita bisa untuk berbahasa roh, bisa menafsirkan bahasa roh, bisa juga mungkin kita mampu untuk menyembuhkan orang atas kehebatan dan kesaktian-kesaktian yang lainnya mungkin. Bahwa kita juga merasa bahwa kita sudah bisa dan mampu menyumbang besar bagi gereja, bahwa kita telah berjasa begitu besar bagi gereja, maka sesungguhnya segala kebisaan itu adalah terjadi oleh karena campur tangan Allah ketika kita melirik kembali sejarah hidup kita. Dan maka kita patut untuk melihat itu semua dalam ranah kerendahan hati, bahwa Tuhan kita yang memampukan itu semua, memberikan kuasa Roh Kudus itu, bahwa atas nama Tuhan dan kuasa itulah maka segala setan takluk, dan kemampuan-kemampuan karismatis kita terjadi oleh karena rahmat Allah, rahmat Roh Kudus. Sehingga kita tidak patut untuk berbangga atas semuanya itu, tetapi kita boleh berbangga sebab kita mengikuti jalan salib Tuhan. Dan apabila kita senantiasa setia di dalam iman kita, kerendahan hati kita, dan menjaga rahmat baptisan itu, maka niscaya nama kita di dalam kitab kehidupan tetap ada dan bertintakan emas tercatat oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terdaftar di surga. Tuhan memberkati kita semua.